Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Surakarta menyebut setelah membawa bos Ritex Iwan Setiawan dari kediamannya sempat dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri. Kasih Intel Kejari Surakarta, Widiarso Nugroho bilang usai dibawa ke kantor Kejari, Iwan kemudian dibawa ke Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu pagi tadi. Cuma support aja, support tempat dan sebagainya. Terkait teknisnya tetap yang pihak Kejaksaan Agung yang melaksanakan. Gitu. Bisa dijelaskan? Setiawan, Pak. Yang Setiawan. Ya. Rumahnya Berarti gimana tuh? yang adiknya? Saya kemungkinan seperti itu, tapi Yang saya adiknya, yang rumahnya di Imbaran atau di saya Pasar Gede? belum bisa memastikan. Di alamatnya, Pak? Saya belum tahu itu, karena mereka cuma tiba-tiba datang ke sini aja minta tempat itu. Sambil menunggu itu loh, apa itu berangkat pesawat. Transitnya berapa lama, Transit Pak? berapa lama, Pak? Berangkat pesawat sekitar jam 5 pagi dari sini ke Dari sini sampai menghadap sini. teknisnya ya tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Tapi membenarkan penangkapan tersebut ya, Pak? Penangkapan itu jangan disalah artikan. Penangkapan itu mungkin yang bersangkutan posisinya belum, sepengetahuan saya belum tersangka. Oke. Gitu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi penangkapan pimpinan Ritex Iwan Setiawan Lukminto. Jokowi menegaskan semua harus patuh pada proses hukum yang berlaku. Kejaksaan Agung, saudara, menangkap pimpinan Ritex Iwan Setiawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit yang mencapai 3,6 triliun rupiah. Kejagung menangkap direktur pertama PT Ritex. Ya, kita ikuti semua proses hukum yang ada. Sebagai masyarakat pasti tindakan penegakan hukum itu pasti ada fakta, ada buktinya. Ya, kita ikuti aja. Sebelumnya PT Sri Rejeki Isman atau Sritex melakukan PHK terhadap 11.025 pekerjanya. PHK terbanyak terjadi pada bulan Februari lalu sebanyak 9.604 pekerja, kemudian 1.081 pekerja di Januari 2025, serta ada 340 pekerja di bulan Agustus 2024. Keputusan PHK massal terjadi usai Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah mengabulkan permohonan pilot penggugat pada Oktober 2024. Ritex sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung pada awal 2025, namun ditolak.